Mulane kowe iki kudu tatak ya. Karena hidup ini tidak berlangsung menuruti kemauanmu. Yang dituruti kehidupan adalah qadha dan qadar. Ini saya nyempil dikit. Kowe iso munafik nang Gusti Allah iso. Berjuta-juta orang munafik kepada Allah. Pura-pura muslim padahal kafir. Pura-pura ibadah padahal untuk nutupi malingnya. Kan gitu kan? Bisa. Kamu bisa meremehkan malaikat. Kamu anggap malaikat tidak ada di sini, mana malaikat, mana buktinya, tidak bisa dilihat secara empiris. Malaikat tidak ada. Kamu juga boleh meremehkan nabi-nabi dari Adam sampai Rasulullah SAW. Kamu boleh menganggap Quran tidak penting. Yang lebih penting adalah buku kurikulum. Boleh, silakan. Ya, kamu apalagi? Allah, malaikat, kitab, nabi, siji meneh. Rukun Islam, rukun iman. Hari akhir. Hari akhir kok anggap khayal ya ora apa-apa. Ning kowe ora iso nolak sing siji, sing keenam. Qadha dan qadar kuwi ora iso nolak kowe. Sak karep-karep Gusti Allah kowe dijodokke karo sapa? Sak karep-karep Gusti Allah kowe matine kapan? Sak karep-karep Gusti Allah kowe badi ora meneng-meneng entuk cah wedok ayu. Kawin maiyah. Ya toh? Terserah Allah. Maka saya bergantung kepada qadha dan qadar. Jelas ya Mas teorinya ya. Karena saya menanam padi tumbuh apa tidak Allah yang menentukan. Alhamdulillah kita ini di Ma'yan, alhamdulillah. Tadi kene iki ombo sembarang iki ombo. Tadi kowe ya ora stres ndelok Indonesia 2019 kowe ya wis siap kowe. Alas paling ngono kuwi kan gitu kan. As kuwi meneh paling anu jan bodoh sing milih kok. Paling ngono kita. Atau masuk lubang kok berkali-kali lubang yang sama kan paling ngono kuwi. Kowe ora kaget ya toh, ngono begitu pengumuman iya toh, ngono kowe engko. Ora kaget kowe. Wis biasa urip pekok kaya ngene iki kan biasa. Itu. Oke. Jadi saya teman-teman sekalian, kalau kembali ke dalil tadi, Anda jangan juga salah menganggap saya dengan pemahaman otoritas dan kapabilitas atau abilitas yang keliru. Jangan dipikir kalau saya mendoakan Anda yang berlaku adalah doa saya. Jangan dipikir nek aku nyebul banyu munjur sing berlaku adalah haleku nyebul. Sing berlaku apa? Qadha dan qadar. Jelas ya. Jadi kowe aja ngarani aku Gusti Allah. Aja ngarani aku iso ngabulke, aja ngarani aku iso gawe berkah. Lah saiki wis kadung ya, saiki ning ndi cak nyuwun berkah. Lah berkah wek kowe piye? Berkah dudu wek kowe Gusti Allah. Ya engko tak jalukke paling ngono to aku. Nah sekarang sudah ada loh orang yang kowe nek ora melu pengajian, ora entuk berkahku lho. Ana sing ngomong ngono kuwi. Lho sampean kulaan berkah ten pundi? Jadi saya tidak bisa memberi berkah kepada Anda. Wong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hunya itu Allah. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakati. Ini berkah itu aku berarti wabarakati. Raiso atau wabarakataka, wabarakatak. Raiso. Jadi jelas ya Mas, jangan keliru memahami saya atau siapapun dan entah ustadz, entah pemimpin, entah siapapun, jangan salah memahami. Ada yang tingkat qot'i Quran, jadi Quran saja. Ada yang qot'i, ada yang discussable, ada yang bisa didiskusikan dan ditafsirkan. Misalnya tadi ayat yang mengharamkan musik haram itu, yang mengharamkan musik itu diambil salah satunya dari istilah lahwal hadis. Jadi ada kata Allah, manusia itu yang ngomong sia-sia, mengungkapkan sesuatu yang sia-sia. Kui apa maksudnya sing sia-sia kui? Jur ono kiai menjawab, kui masuknya nyanyian. Jur akhirnya nyanyian haram. Loh, ungkapan yang sia-sia itu kan bisa ditafsirkan beribu macam. Kamu boleh menafsirkan ungkapan yang sia-sia, lahwal hadis itu adalah musik, boleh, tapi jangan memaksakan kepada orang lain. Saiki nek arep dituruti pidato presiden ya iso lahwal hadis.
tausiah iso lahwal hadis, semua bisa. Jadi kuncinya di sini, Quran sama tafsirnya itu jangan disamakan. Itu kan tingkat tafsir. Bahwa lahwal hadis itu, ungkapan yang sia-sia itu adalah nyanyian. Wes saiki berarti Arab Saudi orang duwe lagu kebangsaan. Piye kuwi? Jadi nek ulang tahun kemerdekaan Arab Saudi meneng. Iya. Angin we meneng. Soalnya nek angin nganti melaku njur kena godhong tuh. Si musik itu. Arab ngentut ditahan. Soalnya nek ngentut kan musik. Itu kan musik. Betul enggak, Mas? Nenek saya itu sering pertandingan gentut sama ayah saya. Ayah saya habis panen, lungguh wong loro karo mbahku lanang. Terus ayah mbah ini kan sangat akrab dan karo lungguh ndek kursi ngene terus meneng-meneng ngentut trut. Terus mbahku liwat sing wedok. Mat, ayah saya itu namanya Muhammad. Mat, ngentut kok koyo ngono, Mat. Lah ya napa? Mak nyule. Ngene lho Mat ngentut itu. Coba kok. Aku seneng tenan adegan kuwi. Aku seneng sama orang-orang tua tuh. Ono lho wong mbahku, bapakku pertandingan ngentut apik banget tuh, Mas. Kuwi apik apa elek kuwi, Mas? Itu bagian dari kemesraan, cinta kekeluargaan atau tidak? Saiki kok doleh hukum haram ngono. Ya ora kok doleh hukum mesraan kok. Bayangkan kakek saya yang lain lagi yang dari ayah saya itu kereng luar biasa. Kereng itu kaya malaikat Malik ngono. Nyapu ora resik, ora diaku anak. Coba. Lho iya mbahku ngono kuwi. Wah, kerenge luar biasa. Ana anake kok duite urunan kelas tidak segera dikembalikan pada hari yang dijanjikan. Sambleki apa? Sabuk nganti pedot-pedot sabuke. Nganti bidu-bidu biru kan. Wah, wong biyen ampun tenan pelanggar HAM. Suatu hari anaknya mbah saya, adiknya ayah saya itu melakukan pelanggaran menurut mbah. Terus ayah saya sebagai gubernur jenderal, sebagai yang tertua dan koordinator dari semua keluarga itu dipanggil sama Mbah Nu, Mat, nggih Mbah, nyeluk apa? Lutfi, adiknya yang kecil. Lutfi ku kandhane napa? Nek anu aja sampai anu. Terus ayah juga ndak tanya, nggih, mungkin kula anune. Tuh. Terus dah beres toh sudah dipeseni untuk menganu si Lutfi tadi. Beberapa hari kemudian ayah saya datang lagi kan rumahnya kira-kira 3 km dari Menturo ke Sumombito. Ya apa Mat? Lu terus ke anu ah? Kaget lali dia. Terus jawab saat ketemu, nggih ampun kula anu Lut, kon niku nek kapan anu aja anu po. Ampun kula anu kok. Terus jare Mbak, ya wis nek sekolah anu. Coba. Masalah bisa beres lah hanya dengan kata anu tuh. Anu nih kok lagi teko. Gitu ya teman sekalian, oke ya. Jadi teman sekalian, Anda ukur. Kalau Anda tidak punya kapasitas, Anda jangan ngoyak melebihi kapasitas Anda. Kalau Anda tidak punya otoritas, Anda jangan melanggar batas otoritas itu dan seterusnya gitu ya. Itu maksudnya ya. Kayak saya ini jangan dianggap siapa-siapa kecuali teman dialogmu, betul enggak? Karena yang namanya upama saya ini ustadz, upama saya kiai, apakah saya punya otoritas kepada Anda? Punya enggak? Saya misalnya, gue tak beat, jur gue gelem, ya. Artinya gue jadi anak buahku, gue jadi muridku, gue jadi santriku, misalnya ya. Terus sok-sok, nek depan karo Gusti Allah di yaumil hisab, saya bisa nolong kamu enggak? Saya bisa nolong Anda enggak? Di depan Allah, aku bisa menolong kamu enggak? Enggak bisa toh? Lah kok kamu mau jadi santri saya?
Wong aku ra iso nulung. Maka saya katakan di setiap maknya, kamu jangan mensiapa-siapakan saya. Kalau perlu jangan usah percaya sama saya. Wong saya kesini ini tujuannya supaya Anda percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Asal hubunganmu sama Allah sama Rasulullah itu fix, maka hidupmu insya Allah. Kurang oke di dunia tidak masalah, yang penting di ujung keabadian di akhir nanti Anda oke bersama Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya, Rek ya. Oke. Amin ya rabbal alamin, karena anunya sudah datang, saya akan segera menganukannya. Oke ya. Sekarang saya mohon dengan sangat Mas Toto, Mas Tanto Mendut, Mas Herman, teman-teman dari Solo, dari Pekalongan, Mas Najib kalau berkenan maju ke sini. Dan siapa aja yang ada di dalam monggo ke sini, kita gali bersama-sama Kiai Kanjeng. Sambil menunggu panjenengan Kiai Kanjeng akan mempersembahkan satu nomor, karena kita akan menikmati Kiai Kanjeng ini. Begitu banyak dimensi sejarahnya yang belum kita ketahui dan belum kita gali bersama-sama. Yuk, musik itu katakanlah ibarat pakaian. Pakaian itu kan harus bermacam-macam karena peristiwanya bermacam-macam, ketemu orang bermacam-macam. Nek pas melayu bareng ning alun-alun isu-isu minggu ya aja nganggo jas. Apa nganggo cadar malahan. Melayu bareng kok, njur foto bareng. Nganggo cadar foto bareng, terus sing foto senyum dong. No. Terus suara saka balik, sampun. Ana ketok. Ya. Jadi ada pakaian olahraga, ada pakaian ronda, beda toh? Ada pakaian rumah tangga, ada pakaian formal di kantor, ada pakaian upacara, ada pakaian macam-macam. Demikian juga segmentasi masyarakat. Nah, Kiai Kanjeng ini kan ketemu sama macam-macam, sok-sok wong desa, kluthuk, orang ngerti Arab. Ya wis, ya thaibae apa selawatan digolekke sing asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Gitu ya. Kita ini melayani. Ya nek ketemu pitik dikei panganane pitik, ketemu bebek kei panganane bebek, nek ketemu gajah kei bebek kan gitu kan, ben dipangan. Kan gitu. Nah, Kiai Kanjeng kan ketemu macam-macam dan harus siap. Maka ada yang vokal to Yuli. Dulu kita teman-teman sekalian tak kandani ya. Dulu ada tradisi termasuk Mas Toto ini ikut. Ketika masih ada Zainul, memang hanya Zainul yang prima kemampuannya. Jadi kita itu ke warung, Mas. Warung. Sebelum pergi dari warung itu selawatan, Mas. Itu sampai ke pantai apa kayak Jakarta Luar kayak Muara Angke, Serang. Pokoknya nang warung mampir makan siang selesai selawatan. Ke Madura, baru turun dari kapal, disambut orang, Cak, ini bapak saya sakit di rumah, mohon didoakan. Terus kita ke rumahnya rame-rame, terus kita selawatin di depan rumahnya, tidak sampai masuk di depan rumahnya kita selawatan. Terus baru meneruskan perjalanan ke Sumenep pada waktu itu. Waras loh, Mas, waras wong kuwi, dari tiduran lumpuh menjadi bangun. Siapa yang punya otoritas itu? Apakah sholawatan mampu menyembuhkan orang? Tidak mampu. Yang menyembuhkan orang adalah Allah. Nah, cuman Allah bisa kita rayu. Caranya merayu ya mosok nganggo apa liyane ya kejaba kita menyebut-nyebut kekasihnya yang namanya Muhammad. Maka kita sholawatan. Walah terus Gusti Allah berbau walah kai kedarang-darang ado-ado nang Madura ndongake wong nyebut-nyebut kekasihku ya wis tak kabulke. Tuh. Ning sosok ora dikabulke ya ora apa-apa to. Makanya qadha dan qadar tidak bisa kita lawan. Wis kowe arep ngopo wae tetep sing nentokke Gusti Allah akhire gitu ya. Oke. Maka kemudian vokal tok siap. Nah ning warung kan ya ora nggawa terbang. Mosok arep mangan awan nggawa terbang kabeh. Arep ngombe plak-plak-plak, seru. Plak-plak-plak-plak, seru-seru. Ya ora. Nah, kemudian kita kadang-kadang misalnya kita diminta untuk membuka atau menutup acara. Misalnya MTQ nasional. Di Kalimantan, di Papua ya kita pernah ke sana. Ya mosok ming terbangan. Wong semono kae sak lapangan, mosok ming terbangan.
Maka kita hias dengan kombo gitu ya. Ning kadang-kadang publiknya publik kesenian. Ya toh? Iki handphone sapa iki? Sing cedak-cedak mixer ngono kuwi. Mixere pateni bae. Ben handphonemu lancar. Ora apa-apa aku manut ta, ora apa-apa. Oke. Kadang-kadang yang kita berhadapan dengan keperluan di mana mereka membutuhkan kadang-kadang membutuhkan pemahaman musik yang sifatnya sudah agak canggih. Jadi kita membutuhkan aransemen yang tidak hanya terbang, tidak hanya combo. Gak aku dhewe iki. Sering tau ngono kuwi. Wis nesu-nesu jebul dhek dhewe. Dadi ana kanca seniman tok ya, ngeterke penari-penari ke Jakarta. Penarinya di Erasmus Huis. Erasmus itu rumah kesenian tapi milik kedutaan Belanda. Wes iki digandeng sing nari iki joget wong desa-desa dikai pengertian terus ki ya. Bapak-bapak, iki engko akeh kaca lho ya. Ora ketok lho, aja langsung masuk didelok sik ana kacane apa ora. Ngono kuwi ya. Dadi engko iki gedung apik iki ora kaya omahmu. Ngono kae. Ya. Ya. Eling ya, didelok-delok ya. Ya, ayo ngake aku dayer dek dhewe kena. Apik tenan. Apik tenan. Aku seneng kuwi adegan iki seneng tenan. Wes tepak seneng aku. Aku seneng ndelok kekonyolan manusia seneng aku. Wong aku dhewe ya ngono. Rendra. Teman-teman main biliar, wis ra iso to ya kene main biliar. Terus Rendra teko kleru. Itu harus ada proyeksi dengan arah, ya. Jadi kita harus punya imajinasi terhadap ujung stick ini, ya. Baru lurus ke maunya kemana bolanya. Kalau maunya lurus ya harus di tengah-tengah bola itu. Kalau agak melambung dikit ya agak ke bawah. Kalau maunya ke kanan sudutnya diperhitungkan dengan kepekaan. Oh, diceramai kae kanca-kanca. Ngene. Kludik orang lagi. Dapur Mundra. Aku seneng tenan aku. Seniman ini mantep banget ya loh. aku ukeh ngono cerita teman sekalian. Ben uripmu sugih ora usah iku lak ampuh-ampuh kae labian iki wis jan kiri-kiri ra karuan kae gitu ya. Sekarang saya berikan kepada Mas Toto untuk memulai kita belajar menggali pengalaman dan kekayaan Kiai Kanjeng yang mudah-mudahan belum pernah kita dengar bersama. Sehingga kita bisa tambah pengalaman dan tambah wacana. Monggo Mas Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya saya sama Mas Tanto nanti aja. Saya justru kepengen mendengar dari impresi teman-teman ya, kesan atau tapi juga bisa saja Anda juga bisa menanyakan kepada saya, kepada Kiai Kanjeng tentang Pak Is gitu ya. Jadi untuk itu saya minta tolong Mas Helmi. Mungkin ini kan ada banyak teman-teman paling tidak mewakili lah. Ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Wonosobo, ada yang dari Ngawi, ada yang dari manapun. Bisa mewakili apa kesan-kesan atau impresi Anda terhadap Pak Is. Tapi juga bisa saja Anda juga bisa bertanya tentang Pak Is melalui saya atau juga bisa melalui Kiai Kanjeng. Mungkin nanti saya terakhir Pak Mas Tanto bisa ngobrol lebih jauh tentang Pak Is. Saya minta tolong Mas Helmi untuk kalau saya pengen justru dari mereka dulu ya. Mungkin ada dari Semarang, dari paling enggak mewakili lah. Jadi dimulai dari ya. Teman-teman jamaah kan Pak Is ini kan juga dekat dengan jamaah ya. Mungkin ada di antara Anda yang punya kedekatan khusus, punya pengalaman menarik yang perlu kita dengar bersama, saya persilahkan gitu ya. Ya, saya kira dibanding saya kedekatan dengan teman-teman
Ma'iyah itu lebih dekat Pak Is menurut saya. Ya, setiap kali sinau bareng tuh di sekitar Pak Is itu selalu ada orang baru. Nah, di setiap kota, jadi punya cabang banyak. Silakan. Yang suka berbagi rokok sama Pak Is mungkin, atau apa, pesan suling ke Pak Is dan lain-lain, atau yang menerima pesan-pesan yang tidak terduga dari Pak Is. Yang nggak ngerti Pak Is siapa? Pertanyaan saya. Ya nek orang ngerti kan orang iso di, ya nah. Coba nggak, kayaknya semua kenal. Jadi ya, mungkin Mas Helmi bisa saja menunjuk daripada kelamaan. Ya, artinya juga tidak harus berdasarkan pernah berinteraksi. Anda kan juga menikmati apa, suara serulingnya. Anda melihat sosok beliau gitu kan. Dan mungkin Anda pernah punya apa, impresi atau sesuatu yang dirasakan mengenai setiap ya dari Bapak Kiai Kanjeng itu kan beda-beda ini. Nah, itu mungkin bisa disampaikan. Silakan. Oh ya, silakan Mbak. Mbak yang sangat matching. Silakan Mbak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan, nama. Ya. Tamalia dari Surabaya. Lia. Ya. Ingin sedikit pertama berbagi cerita yang tentang Pak Is ya. Memang saya sendiri tidak mengenal dekat dengan Pak Is, cuman setiap acara-acara Ma'iyah kan kita juga sering melihat Pak Is dalam setiap acara. Kebetulan pas waktu itu Januari lalu di Polinema di kampus saya yang dahulu itu kan terakhir kali Pak Is tampil ya, kalau nggak salah waktu itu. Lah itu saya tuh jarang ngambil gambarnya Pak Is kan. Kadang itu mesti satu-satu. Pas pada waktu itu di gedung AA itu pas Pak Is mau naik ke panggung, mau naik ke panggung itu tiba-tiba saya ya secara nggak sengaja tuh ngambil gambarnya Pak Is. Kayak ya mungkin itu gambar terakhir saya yang saya simpan di HP saya gitu. Dan ya saya melihat tuh waktu itu omong-omongan sama teman saya, Pak Is masih sehat ya, walaupun dari teman-teman Kiai Kanjeng itu saya lihat paling sepuh gitu, tapi ya alhamdulillah masih bisa hadir dengan keadaan malang. Pak waktu itu kan hujan banget itu ya, tapi masih tetap fit hingga acara selesai. Itu sih pesan saya tentang Pak Is. Dan sempat juga baca Pak Toto juga yang untuk menemukan Pak Is apa sejarahnya itu, saya ingin tahu ceritanya dari Pak Toto secara langsung. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, yang lain ya. Jadi tadi Mbak sudah cerita selama ini tidak pernah moto Pak Is, kali itu moto. Biasanya moto siapa? Iya, itu pertanyaannya itu. Iya benar. Di Polinema itu juga terakhir saya bantuin Pak Is berdiri itu. Saya kira fotonya perlu dikirim ke redaktur Ma'iyah. Ya. Ya. Sambil nyatet. Maksudnya kan banyak Jawa Ma'iyah yang sambat-sambat gitu ya. Nanti siapa tahu ada konsultan dari Polinema gitu ya. Gitu ya. Saya kira bagus itu. Itu soalnya siapa yang menggerakkanmu memoto Pak Is? Dan orang tahu selama ini tidak pernah moto Pak Is. Kok kui moto itu yang namanya qada dan qadar. Itu Allah itu ya wayadribullahul amsal linnas. Allah selalu memberi perumpamaan dan tanda-tanda kepada manusia, tapi manusianya cuek. Kalau Anda mau niteni tanda-tanda dari Allah, hidupmu akan lebih tertuntun dan lebih berkah. Ya.